Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Alia bersama rekan-rekan saya, Mas Hafiz, Mbak Ajeng, Mas Aldi, Mas Andika, Mas Brian, dan Mbak Ulan. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis mengenai implementasi dan efektivitas e-monitoring dalam peningkatan kinerja unit kerja. Paparan ini akan membahas tantangan, permasalahan, dan solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaan data melalui sistem e-monitoring. Saat ini transformasi digital penting bagi reformasi birokrasi di Kementerian PU. Salah satu wujudnya adalah penerapan e-monitoring, yaitu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memantau progres kegiatan, pengelolaan anggaran, dan kinerja untuk setiap unit kerja secara real time. Adapun harapannya e-monitoring ini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, kemudian mempermudah pengambilan keputusan berbasis data, serta mendukung terwujudnya smart ASN dan good governance. Namun dari hasil observasi dan wawancara kami dengan beberapa ASN, pengguna website ini menunjukkan masih adanya sejumlah kendala yang membuat pengelolaan data belum optimal, sehingga perlu diidentifikasi permasalahan kritis dan dirumuskan solusi strategis agar tujuan e-monitoring benar-benar tercapai. Nah, berdasarkan hasil observasi dan tanya jawab dengan ASN yang bertanggung jawab dengan monitoring, baik di unit kerja penempatan masing-masing kelompok ataupun satker-satker atau balai-balai yang menjadi pengguna, kami menemukan beberapa isu yang cukup layak diangkat pada kesempatan kali ini. Di antaranya, yang pertama, rendahnya tingkat pemahaman penggunaan Emon. Nah, pemahaman ini adalah terkait dengan fitur dan alur dalam penggunaan Emon itu sendiri. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas pengelolaan data. Dalam hal ini, pengelolaan datanya masih kurang maksimal. Dan yang terakhir, updating data system. Dalam hal ini terkait dengan keakuratan data yang ada di Emon itu sendiri. Jadi berdasarkan dari analisis kami, terdapat 3 isu utama yang menjadi fokus perbaikan, yaitu ada rendahnya tingkat pemahaman penggunaan e-monitoring. Sebagian besar ASN ini masih belum memahami fitur dan alur aplikasi secara optimal. Ini menjadi keterbatasan sosialisasi, pelatihan, dan juga bimbingan teknis. Dari monitoring ini juga lebih relevan cara tugas dan fungsi ini bagi ASN yang bertugas di subdit perencanaan teknis dan juga kesatkeran gitu. Yang kedua itu ada efisiensi dan efektivitas pengelolaan data yang rendah. Jadi di e-monitoring ini menunya tidak ada fitur filter dan juga ekspor data untuk memudahkan pengelolaan. Jadi terkadang itu dalam pekerjaan itu masih menggunakan sistem manual ya. Jadi di copy paste, terus kemudian di copy di e-monnya, terus kemudian di testing di spreadsheet gitu. Jadi itu akan memakan waktu yang lama. Kemudian dari alur data rumit. Jadi misalkan mau mencari data kegiatan paket itu sulit gitu karena prosesnya panjang dan juga rumit gitu. Kemudian ada klasifikasi jenis pekerjaannya itu masih berdasarkan nama paket tanpa ada parameter bakunya gitu. Dan yang mungkin yang tidak bisa ditambahkan itu adalah dari sistem monitoringnya itu masih belum user friendly. Jadi pengguna itu masih kesulitan untuk menggunakan fitur-fiturnya. Yang ketiga, ada keterlambatan dari pembaruan data pada sistem. Jadi pada e-monitoring ini bukan terkadang lebih seringnya itu tidak sinkron dengan data UPT karena datanya itu tidak secara real time. Kemudian juga karena dilakukan pada periode tertentu saja gitu, jadi ya akan mempersulit gitu. Kemudian selain itu juga riwayat data itu masih belum bisa diakses secara optimal. Lebih seperti itu. Oke, secara garis besar untuk pemilihan core issue atau isu utama yang kita pilih dari 3 general issue yang didapatkan dari hasil tanya jawab pada beberapa user, yaitu dari rankingan yaitu efisiensi dan efektivitas pengolahan data itu menjadi ranking pertama. Nah, hal tersebut berdampak kepada kinerja dari unit kerja masing-masing, yaitu dari satker dan segala yang berkaitan dengan penggunaan dari Emon sendiri. Nah, Emon ini sendiri kenapa sih bisa efisiensi dan efektivitas pengolahan data menjadi ranking utama? Karena seringnya di unit-unit kerja tertentu diperlukan data progres dan juga detail data yang berkaitan dengan kegiatan ataupun pekerjaan di masing-masing satker ataupun unit yang diperlukan dengan cepat, sehingga butuh respons yang cepat dan pengolahan data yang efisien dan efektif. Namun hal ini tidak berbanding lurus dengan Emon itu sendiri, sehingga urgensi, seriousness, dan growth yang ada di permasalahan efisiensi dan efektivitas itu menjadi kendala yang utama. Adapun hasil analisis kenapa sih efisiensi dan efektivitas pengolahan data menjadi isu utama dari implementasi penggunaan e-monitoring itu sendiri, salah satunya kami sebagai pengguna itu merasakan yang pertama di metode.
alur data rumit dan panjang. Ketika kita ingin menggunakan atau mengambil data-data tertentu, kita harus mengklik di beberapa bagian dan juga harus menyelami di beberapa toolbar tertentu, sehingga itu memakan cukup banyak waktu. Kedua, tidak ada SOP dan petunjuk penggunaan. Artinya apa? Artinya kita nggak tahu nih, bagi para user baru ataupun yang belum mengenal Emon, ini akan menjadi kendala yang sangat-sangat besar. Tapi bagi pengguna lama mungkin ini nggak terlalu signifikan. Namun terkadang jika pengguna-pengguna tersebut sudah agak lama tidak menggunakan Emon, mungkin akan sedikit lupa toolbar-toolbarnya. Kedua, sistem fitur ekspor dalam format tertentu. Nah, pengolahan data di masing-masing satker kan perlu pengolahan khusus ya, kayak perapihan data atau segala macam. Nah, di Emon ini sendiri dia belum memiliki fitur tersebut, sehingga hal ini menyulitkan bagi semua pengguna, apalagi dalam merapikan data. Hasil kita mau nggak mau harus copy paste data tersebut, dan terkadang terdapat beberapa error dari hasil copy paste tersebut. Jadi double atau triple kerjanya. Dan kedua, belum user friendly, dalam artian yaitu tadi belum adanya dan belum mudah dipahaminya bagi para user baru. Yang ketiga, klasifikasi detail pada paket tertentu. Nah, ini ya 50-50 permasalahannya di Emon dan juga di usernya ya. Karena terkadang untuk mencari Emon itu digunakan untuk monitoring pekerjaan. Namun pada beberapa kasus-kasus tertentu yang pada pekerjaan tertentu itu kesulitan dalam mengakses atau mencari data tersebut karena harus menyelami karena alur data yang rumit tadi, sehingga klasifikasi yang diperlukan itu tidak terimplementasi dengan baik, sehingga kita detail pada paket tertentu itu sulit diakses ataupun dicek atau dimonitor. Yang ketiga, SDM. Ya, karena tadi Emon tidak ada SOP ataupun guidance dalam penggunaannya, mau nggak mau para pengguna baru yang mengelola ataupun mengoperasikan monitoring di masing-masing unit kerjanya ketergantungan pada orang-orang yang sudah paham terlebih dahulu pada operator. Alhasil kemandirian tuh berkurang, dan juga sosialisasi pemanfaatan fitur yang ada di monitoring belum teraplikasi dengan maksimal. Artinya banyak fitur-fitur yang belum bisa dikelola ataupun bisa dimaksimalkan dengan baik. Oke, jadi di sini saya akan membahas dampak isu jika tidak terselesaikan. Dijabarkan tentu memiliki dampak jika alasannya tidak terselesaikan. Jadi yang pertama, pekerjaan tidak efektif dan efisien, tentunya karena pekerjaan terhambat akibat pengelolaan data yang cukup lama, sehingga kesalahan dalam pengelolaan data itu sangat mungkin terjadi karena update-nya yang butuh proses untuk di hari keesokannya, semisal kita harus update di hari ini. Kemudian keakuratan data juga terganggu akibat karena perubahannya tidak terjadi secara real time. Jadi yang kita sudah rekap ternyata ada perubahan lagi keesokan atau beberapa hari kemudian. Nah, itu jadi akurat datanya, kurang akurat. Terus pengambilan keputusan, tentunya data yang sudah kita ambil minta dari atasan atau yang lain perlu dikaji terlebih dahulu lagi, sehingga nanti dari Kasubdit atau dari direktur itu butuh pengambilan keputusan karena datanya cukup lama, sehingga pengambilan keputusannya membutuhkan waktu, sehingga ketergantungan pada operator. Jadi karena sifatnya tidak user friendly, jadinya tidak semua orang bisa mengakses. Akibatnya kita ketergantungan terhadap beberapa orang yang mengerti saja, tidak menjadikan kemandirian sebagai ASN yang dituntut untuk maju dalam sesuatu yang digitalisasi seperti itu. Baik, kemudian ada pun solusi strategis yang kita rumuskan. 3 pendekatan rencana aksinya. Yang pertama itu adalah quick win solution dengan berjangka 3 bulan. Di mana di dalam ini kita dapat melakukan penyusunan panduan manual dan tutorial video untuk mempermudah penggunaan aplikasi monitoring tersebut. Kemudian kita dapat mengadakan pelatihan intensif ASN di mana supaya ASN di sini itu dapat memahami fitur dan alur kerja monitoring ini. Kemudian yang kedua ada midterm solution, di mana ini memiliki jangka waktu menengah 3 di bulan ketiga sampai di bulan ke-6. Di mana pada tahap ini kita mulai mengembangkan fitur filter, ekspor, dan dashboard real time untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data. Kemudian kita dapat menyusun standar klasifikasi pekerjaan agar data lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Kemudian di terakhir kita memiliki kegiatan long term yang berjangka panjang mulai dari bulan ke-6 sampai ke bulan ke-12. Di mana pada long term ini dilakukan integrasi antara aplikasi melalui API sehingga data dapat diakses lintas sistem tanpa input berulang. Kemudian yang kedua dapat meningkatkan kapasitas server dan database sehingga aplikasi lebih stabil dan cepat diakses.
Yang terakhir adalah menerapkan sinkronisasi data otomatis, di mana di situ kita dapat memastikan pembaruan data terjadi maksimal 24 jam setelah perubahan. Dengan implementasi solusi ini, diharapkan e-monitoring Kementerian PU dapat menjadi sistem yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kinerja unit kerja, tetapi juga mendukung pencapaian smart ASN dan tata kelola pemerintahan yang baik. Demikian paparan dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.